Oke guys, sekarang gue sedang berada sama mualaf lagi nih. Oke bro, namanya siapa nih bro? Eh, Nama dulunya namanya Esron, terus setelah hijrah ke Islam berganti nama menjadi Muhammad Fadil Al Khair. Asal saya dari Toraja, Sulawesi Selatan. Oke, nah waktu itu gimana tuh awalnya? eh Enaknya sekarang dari dipanggilnya Esron apa Fadil? Saya lebih suka panggil Fadil. Oh dipanggil Fadil, Masya Allah, nama Islam ya. Nah, kenapa nih Fadil awalnya bisa tertarik atau masuk ke dalam agama Islam? Awalnya itu Toraja itu kan terkenal dengan masih adat istiadat adat istiadat yang masih ketat atau masih sangat kuat. Nah, terus di Toraja itu yang paling rata itu kebanyakan beragama Kristen. Nah, di sekolah Kristen masih rata-rata masih kebanyakan agama Kristen, meskipun sebagian ada juga yang beragama Islam. Tapi saya lebih cenderung berteman dengan teman-teman yang beragama Islam. Dan karena mungkin dari segitunya sering berkawan dengan teman-teman yang beragama Islam, sering diajak pergi ngaji, terus sering diajak juga ke masjid meskipun harus nunggu di luar. Itu ya terpengaruh dari situ, dan memang ketika di masjid mendengar lantunan azan itu kayak merasa tenang dan kayak gimana ya, terharu gitu mendengar lantunan azan yang kayak dari segi bahasanya indah. Terus ya ketika juga muadzin yang mengumandangkan azan yang begitu indah, jadi gitu. Oh jadi awalnya nih dari mendengar azan dulu ya. Iya, Nah, iya. terus apa yang bikin semakin yakin nih kalau wah nih kayaknya Islam nih agama yang benar gitu. Eh, saya pernah mendapat perbedaan sendiri dari kitab saya yang dulu, yaitu Alkitab, Injil. Nah, di gereja saya eh, pandangannya tentang Alkitab begini. Tapi setelah saya pindah gereja yang satunya, ternyata beda lagi. Jadi saya ngerasa Alkitab ini nggak ada benarnya. Saya merasa Saya pusing, maksudnya merasa bingung. Alkitab ini yang benarnya yang mana? Nggak ada keselarasan sama sekali. Jadi akhirnya saya merasa penasaran, mendekat dengan teman yang beragama Islam. Terus sedikit agak ada wawancara, bertanya-tanya Islam itu seperti apa. Ya akhirnya setelah tamat SMP memberanikan diri untuk memeluk agama Islam. Itu perbedaan yang seperti apa tuh maksudnya antara Injil yang satu dan Injil yang lain tuh? Nah, seperti di dalam Injil itu, dalam kan pernah ada kisah bahwasanya Yesus Kristus itu pernah dijual. Nah, yang jadi perbedaan di situ adalah harga penjualan Yesus itu. Di Alkitab yang satu itu dijelaskan bahwa Yesus itu dijual dengan berapa ya? Kalau nggak salah dijual dengan harga 40, tapi di Alkitab yang satu dijual dengan 80. Jadi di situ nggak ada keselarasan sama sekali. Dan memang di Alkitab itu dari tahun ke tahun memang makin banyak perubahan. Maksudnya dari tahun 2017 keluaran Alkitab itu penjelasannya begini, tapi pas keluar di tahun berikutnya itu penjelasannya beda lagi. Maksudnya penjelasan yang dari tahun kemarin dengan tahun yang sekarang itu banyak perbedaan. Lalu apa bedanya dibandingkan dengan Al-Quran? Maksudnya bagaimana ya lo nih menemukan kebenaran di Al-Quran itu dari mana tuh? Kalau yakin oh ini kitab yang benar gitu. Eh, di Al-Quran itu sendiri kan, terutama saya sudah tahu kan karena sekarang saya lagi mondok dan saya lagi menekuni dunia tahfiz. Di situ di Al-Quran dikatakan bahwa di Quran surah Al-Maidah, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Jadi dari sekian banyaknya perkataan-perkataan atau kalimat-kalimat di dalam Al-Quran itu memang bahasa Arabnya itu memang bahasa Arab yang indah. Karena kenapa? Yang saya ketahui tentang bahasa Arab itu kan memang ada sejarah bahasa Arabnya, yaitu balago. Nah, di situ dari segi bahasa itu memang bahasa Arab itu memiliki seni dari segi bahasa itu sendiri. Jadi ngerasa gimana juga susah ya. Yang pastinya itu ketika saya untuk sekarang ketika saya lebih dekat dengan Al-Quran itu, kehidupan yang dulu dan kehidupan yang sekarang saya merasa lebih
apa, merasa gimana ya, pokoknya merasa tenangnya di yang dengan agama yang sekarang dibanding dengan agama yang dulu. Jadi karena yakin bahwa hanya di Islam ya yang bisa menekankan bahwa inna dina indallahi Islam, agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Jadi di agama lain, di agama sebelumnya nggak ada ya kayak gitu ya. Nggak adanya sepengetahuan saya yang pernah saya baca di Alkitab itu, di situ belum ada menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu memang Tuhan kita. Cuman apa, di Al-Quran itu memang sudah dijelaskan bahwa Allah itu satu, apa, tidak ada yang boleh dipersekutukan selain Allah, dan Allah memang maksudnya Allah yang harus kita tauhidkan, itu saja deh. Masya Allah, syukran nih, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, semoga istiqomah selalu. Amin. Dan dikuatkan selalu iman dan Islamnya. Masya Allah, luar biasa sekali ya guys cerita dari teman kita yang bernama Fadil ini. Dan kebetulan di acara Daurah Mu'alaf tersebut, gue sekamar sama Fadil. Jadi gue sempat cerita-cerita dan gue sempat bertanya-tanya tentang kehidupan dia guys, semenjak sebelum dan juga setelah menjadi mu'alaf. Jadi ketika dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf atau memeluk agama Islam, Fadil ini sempat mendapatkan perlakuan kasar dari keluarganya hingga harus dibawa ke rumah sakit hingga tidak sadarkan diri. Bahkan ketika Fadil terbangun ini, yang mengantarkan ke rumah sakit itu ternyata tetangga-tetangganya guys, kayak gitu. Tapi alhamdulillah Fadil ini tetap istiqomah dalam menjalankan agama Islam hingga dia hijrah ke luar kota untuk bersyahadat, lalu juga untuk belajar ya mendalami agama Islam. Dan menurut gue Fadil juga orang yang smart karena dia dari dulu suka mencari-cari beasiswa, jadi dia bisa mendapatkan pendidikan secara gratis, termasuk ketika dia belajar sekarang ini di pesantren di daerah Tangerang. Nah mungkin kisah dari Fadil ini bisa kita petik hikmahnya, bagaimana Fadil tetap berjuang walaupun banyak rintangan menghadang untuk memeluk agama Islam. Dan juga Fadil ini walaupun nggak punya uang, dia tetap berusaha bagaimana caranya mendapatkan edukasi gratis ataupun pendidikan gratis dengan cara mencari-cari informasi mengenai beasiswa untuk para mu'alaf yang ingin belajar di pesantren. Oke guys, semoga video ini menginspirasi dan kita berdoa semoga Fadil tetap dikuatkan iman dan Islamnya, dan begitu pun juga dengan kita. Amin ya robbal alamin. Oke guys, thank you for watching. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.